Halo, selamat malam, Dok. Kok suaranya cilik? Tar. Hah? Oh, wes. Oh ya. Selamat malam, Saiki. Dok. Selamat malam, Dian. Apa kabarnya, Dok? Ya, baik. Ya. Oke. Malam ini khusus siap dipisui sama Dok Des. Kenapa? Malam ini khusus sesi untuk Dok Des meluapkan, pengen meluapkan unek-unek. Oh iya, Yes. benar Dian. Unek-unek Dian, benar itu. Itu mau apa namanya ngomongin unek-unek. Ya. Yes. Tapi ya Betul sekali. unek-unek sebetulnya ya bukan unek-unek apa namanya, bukan unek-unek yang istilahnya apa ya? Yang penting yo, gak penting. Iki Kowim itu melarikan diri gara-gara tak ajak ngomong ini, itu melarikan diri. Wedi dipisui jadi, wedi tak pisui. Dipisui Dok Des. Nah, iya tak pisui. Aku kate mesu-mesu iki jane. Asli kate mesu-mesu iki. Gak usah pakai gitu. Dok, ini suara saya kedengaran atau Dok? Saya nggak pakai dengar. Nggak usah pakai band krungu wae. Oke, langsung aja nih Dok. Bahas ini kayak siapa? Kowe ini trauma kalau dipisui sama Dok Des, makanya tak di take over dulu, wis enggak apa-apa. Wis kulino padahal dhek iku nek apa namanya, kowe iku pisuable. Jadi dhek kalau dimisui kowe iku koyo enak ngono. Oh iya. Oke, Dok. Pisuable. Bikin traumatik nih. Soalnya dipisui sama Dok bikin traumatik. Oke, Dok. Unjuk Rien. Wes iki, wis iki ngombe. Oke. Membahas trauma ini, Dok. Membahas trauma masa lalu sama luka batin. Yes. Trauma ini kan kondisi yang timbul akibat dari pengalaman atau peristiwa masa lalu dari seseorang. Nah, yang mau saya ketahui ini tuh yang terjadi di otak tuh kenapa? Kan Dokter pernah bilang tuh, kenang-kenangan yang buruk-buruk tuh nanti itu bakal terhapus kan 50%. Iya. Tapi kalau yang tentang tempat sama peristiwa yang menyakitkan itu nanti akan diingat. Nah, boleh diulang kembali untuk pembahasannya, monggo Dok. Yang pertama ya, kamu ngomong trauma itu ya, trauma itu apa tuh yo gitu ya. Itu pertama itu pertama. Tapi gini ya, ini aku bicara bahwa kenapa yang namanya psikolog dan psikiater itu sampai sekarang masih suka ngomong trauma itu gitu ya. Trauma masa lalu lah, trauma ya lelah pelajarannya itu, diajarinya itu kok gitu ya. Jadi ini psikolog sama psikiater lah, mereka itu membicarakan itu sesuai dengan pada saat yang namanya mereka mendapatkan pelajaran itu. Ya, enggak apa-apa, memang begitu gitu ya. Jadi ya, misalkan ngomong psikolog ya, kita ngomong bahasa psikologi itu bicara mengenai trauma masa lalu, luka batin lah apa gitu ya. Luka batin itu lopo gitu ya. Luka batin ini luka. Batin itu sing sebelandi, sing luka-lukae modele kaya opo gitu. Tapi gini, saya bisa paham kalau yang berbicara itu psikolog atau psikiater yang dalam pelajarannya sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang ada yang namanya teknik-teknik yang namanya untuk psikoanalisa, teknik mengajak orang berbicara. Itu penting juga gitu ya, dalam artian dalam prakteknya psikolog dan psikiater itu memang memerlukan ngomongnya pasien itu. Kalau pasiennya bisu, mutisem, dia nggak bisa menyimpulkan apa-apa itu. Nggak bisa menyimpulkan apa-apa gitu. Itu dulu
ada ya, ada apa namanya pasien waktu aku masih koskap itu koskap itu istilah Surabaya itu ya. Koskap itu istilah Surabaya. Kalau di luar Surabaya itu ngomongnya koas itu ya. Koas. Koskap itu dulu ya, dulu tahun 80-an itu kalau bilang koskap atau DM gitu ya. DM itu dokter muda, itu DM. Kok waktu saya koskap di bagian psikiatri itu itu pasien-pasien itu kadang-kadang ngerjain kita itu. Pasien itu ngerjain kita. Dia tahu lah itu kalau jengkel ya, benci atau mangkel sama koskapnya atau DM-nya itu, dia pada saat dijadikan pasien untuk ujian, mereka bisu, diem gitu. Diem. Jadi kita itu tidak bisa mendiagnosa, kelabakan gitu ya. Tapi pasien-pasien itu mereka itu tidak kehilangan kecerdasan ngakali gitu, enggak kehilangan. Saya punya pasien waktu itu ada pasien gini, ini ceritanya, ini aku cerita sedikit waktu aku koskap hari pertama karena aku itu pindah dari hari pertama itu dari penyakit dalam, koskap dari penyakit dalam ke psikiatri. Nah, di penyakit dalam itu karena habis jaga, harus laporan gitu. Jadi pagi-pagi yang seharusnya kita sudah ketemu dengan kepala pendidik, koordinator pendidikannya itu, saya telat. Aku telat itu. Telat itu, nyari tempatnya di mana, tempat pertemuan itu. Tempat pertemuan itu di mana itu. Aku tolak karena semua udah masuk itu ya. Semua udah masuk di mana. Terus ada perempuan itu ya. Perempuan masih muda, cantik. Sewekan, tapi yang di bawah itu pakai sewek itu jari gitu. Yang di atas baju biasa, yang di bawah itu jari. Kelihatannya dia ya biasa-biasa saja. Terus tanya, golek koncone ya DM ya, cari temannya ya DM. Lah aku ya langsung, oh iya Mbak di mana? Sudah masuk DM, sampai nanti dimarahi sama Stella, karena dokter Stella yang di dalam. Wah ini itu ya. Nah kan waktu itu aku penasaran, ini siapa ini orang ini gitu. Tak tanya itu. Lah sampean ini siapa gitu. Aku bidadari. Wah pasien ini pasien ini, dan ngaku bidadari gitu ya, ngaku bidadari, iya widodari aku gitu. Oh pasien itu. Tapi kan aku masih bingung ya cari terus itu. Iya pasien aku ini widodari itu. Oh widodari, sambil aku nyari tempatnya itu. Lah jenenge sapa Mbak itu? Nawang Wulan gitu ya. Nawang Wulan gitu ya. Nawang Wulan. Terus loh aku Joko Tarub ngono. Loh, sampean Joko Tarub. Langsung dicium aku diambung gitu. Dicium, nyiumnya mangap gitu. Jadi kena mulut, kena pipi mangap. Wah, gitu. Waduh, yang dikokop gitu. Dicium melayu aku, waduh digeragoti wong gendeng aku ngono. Ya itu, dicium aku. Lah dia nanya aku Nawang Wulan. Loh, ya aku Joko Tarub. Loh Joko Tarub. Langsung dicium. Aku melayu. Dan dia ingat terus, dikejar aku itu. Aku dikejar, jadi dia tuh mau ngerjain aku terus gitu. Aku tahu, aku mau dikerjain gitu. Itu jadi pasien psikosa dalam hal ini ya waktu itu psikosa, dia tidak kehilangan cara ngerjain gitu ya. Enggak itu. Dia aku mandi itu ya kan, aku jaga mandi itu digedor-gedor, dor. Sopo iki? Aku itu ya, aku kenal namanya itu. Ada apa gitu? Aku melo aja seno. Terus aku bengok-bengok. Aku lihat itu ngeluarin kepalaku. Di mana-mana itu ya, yang ada itu Joko Tarub ngintip Nawang Wulan. Nawang Wulan ngapain ngintip Joko Tarub gitu. Oh iya gitu. Nah, ini ya pasien ini pinter, cerdas loh. Anak ini cerdas. Nah, pada saat dia tuh jengkel gitu kalau dipakai sebagai ujian, dia bisu. Yang tadinya cerewet dia bisu gitu ya. Ya bukan aku yang ujian, temanku yang ujian. Terus kemudian selesai ujian itu tak tanya,
Lapo ditanya kok tadi diem aja. Biar cek kapok, biar nggak bisa mendiagnosa. Lo ngerti dia itu. Dia itu ngerti gitu. Dia itu pasien kawaan lah itu. Sampai aku keluar dari bagian itu dia masih dirawat di situ karena belum sembuh itu. Ini contoh ya. Nah, maksudnya itu menggali ya, menggali apa yang ada di benaknya atau apa yang menjadi pola pikirnya itu penting untuk mendiagnosa gitu ya, penting untuk mendiagnosa. Nah, untuk mendiagnosa itu penting lah. Sekarang, nah makanya lama itu ada yang namanya psikoanalisa. Psikoanalisa wong diajak ngomong ngalor ngidul. Ya bukan ngalor ngidul, ada poin-poin yang harus dibicarakan pada sesi psikoanalisa. Nah, yang perlu dicatat, psikoanalisa itu dikembangkan dari teorinya Freud gitu. Mbah Freud itu ya. Nah, Mbah Freud itu. Nah, Sigmund Freud. Nah, apakah Sigmund Freud itu berjasa? Iya. Berjasa bagi siapa? Bagi psikolog dan psikiater. Loh iya gitu. Psikolog dan psikiater. Kenapa? Ya karena yang namanya psikoanalisnya Freud itu ya disusun atas filsafatnya Freud. Freud itu menyimpulkan segala sesuatu itu dari perenungan, dari filsafat, bukan atas bukti gitu. Yang pertama, ya waktu itu orang belum ada yang tahu cara kerjanya otak seperti apa gitu ya. Cara kerjanya otak seperti apa orang nggak tahu itu. Yang ada adalah ya itu apa orang ngomong apa terus kita mengira-ngira kesimpulannya apa gitu ya. Itu adalah zaman itu ya. Itu betul Sigmund Freud itu betul-betul merenung gitu. Merenung, mikir gitu. Misalkan kan sekarang gini, pertanyaannya kenapa kebanyakan laki-laki suka perempuan, kebanyakan perempuan suka laki-laki gitu. Dan itu yang namanya Freud itu melakukan jumping conclusion. Kalau ada laki-laki senang laki-laki berarti sakit gitu. Itu Sigmund Freud itu. Sigmund Freud itu liberal dalam segala hal kecuali dalam urusan seks gitu. Kenapa? Lah ya wajar karena semua teori Freud itu didasarkan atas dikotomi itu dikotomi seksual laki-laki dan perempuan. Misalnya, kenapa perempuan itu kok seneng laki-laki? Karena perempuan itu benci sama ibunya itu. Benci dia itu sama ibunya. Kenapa benci? Karena ibunya itu menguasai bapaknya. Lo ngarang. Itu ngarang 100% ngarang itu. Tapi itu dipegang hampir 100 tahun dan sekarang masih banyak itu yang pegang itu ya. Jadi laki-laki itu, perempuan itu akhirnya seneng laki-laki karena dia benci sama ibunya gitu. Dan sejak lahir perempuan itu cemburu sama laki-laki. Iri, kenapa? Laki-laki punya penis, aku kok enggak? Loh gitu. Loh itu ngarang itu, Freud itu ngarang yang namanya penis infi itu. Iri akan punya penis itu. Jadi perilaku perempuan, perilaku laki-laki itu didasarkan atas dikotomi jenis kelamin tadi itu. Makanya Sigmund Freud itu tidak kenal jenis kelamin intersex, itu nggak kenal. Yang ada ya laki-laki sama perempuan itu ya. Itu Sigmund Freud. Nah, biologi kemudian reveal atau mengungkap bahwa jenis kelamin itu tidak dua gitu ya. Jenis kelamin itu ya seperti hitam, bukan seperti hitam dan putih, tapi seperti abu-abu gitu. Abu-abu antara hitam dan putih, spektrumnya luas itu. Ada yang namanya ada yang namanya intersex itu. Nah, Freud ini tapi ya yang namanya ilmunya Freud ini jadi pegangan lama, jadi ada manfaatnya itu.
Manfaatnya apa lu ya? Dipakai cari duit lah untuk psikolog dan psikiater. Dan itu dipakai pegangan untuk menolong orang yang sakit jiwa. Ya, waktu itu mereka itu menganggap yang namanya jiwa itu adalah bagian yang terpisah dari yang namanya tubuh ini gitu ya, raga gitu. Ya, itu yang namanya filsafat Freud, psikoanalisa. Nah, psikoanalisa sendiri itu ya, ini mumpung aku mau menceritakan betapa absurdnya ya psikoanalisa itu. Psikoanalisa itu sendiri dikembangkan Freud karena dia menemui kendala pada pendapat awalnya gitu. Jadi Sigmund Freud itu sebetulnya dosen anatomi dia itu. Dia itu dosen anatomi ya, anatomi. Terus kemudian dia itu di zaman itu ya, zaman sebelum Freud itu, zaman sebelum Sigmund Freud itu ada yang namanya histeria. Histeria itu kalau dalam bahasa psikologi dan psikiatri sekarang itu reaksi konversi itu. Dia itu histeria, jerit-jerit perempuan, jerit-jerit terus pingsan, kejang-kejang gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Itu sebetulnya ya meremnya itu rapat, itu buka matanya nggak bisa. Itu namanya histeria. Itu. Nah, histeria dinamakan histeria karena waktu itu orang-orang Eropa, dokter-dokter Eropa, orang-orang Eropa atau psikolog Eropa itu menganggap ini hanya terjadi pada perempuan, maka dikasih nama histeria gitu. Tahu kan histeria? Histeria itu histero, kalau kamu tahu histero itu rahim itu, uterus itu rahim, histero gitu ya, histeria. Jadi dokter-dokter zaman sebelum Freud itu berkesimpulan perempuan-perempuan yang histeria itu yang histeria itu hanya terjadi pada perempuan, dan perempuan itu yang masalahnya adalah pada rahimnya, pada uterusnya, pada histeronya itu ya. Makanya kesimpulannya berarti uterusnya atau rahimnya panas alias anget. Makanya kalau itu netizen itu, wah rahimku anget tuh, kamu tuh histeria, no ya, rahimku anget gitu ya. Itu histeria. Nah, kesimpulannya rahimnya panas supaya adem dialiri air. Jadi kalau ada orang histeria waktu itu dipegangi, dipekangkang, no, terus kemudian di vaginanya dialiri air dingin supaya uterusnya anget gitu. Yang anget tadi supaya uterusnya dingin, histerianya nggak ada. Lah kesimpulan ini ya kesimpulan ngarang juga itu ya. Itu berkesimpulan ngarang gitu. Nah, Freud itu meragukan, menyangsikan kesimpulan atau diagnosa atau kesimpulan dokter-dokter waktu itu gitu ya. Itu bagi dia ini mesti ada sesuatu loh ya, itu ya, sesuatu yang ini. Nah, kemudian Sigmund Freud itu dengar-dengar ada teknik yang namanya hipnotis itu ya. Akhirnya dia memburu jagoan dokter yang bukan dokter, jagoan hipnotis itu ya di luar negerinya dia gitu. Nah, setelah belajar hipnotis dia yakin banget bahwa yang namanya histeria itu bisa disembuhkan dengan hipnotis gitu ya. Dia yakin banget itu. Nah, keyakinan juga tidak ada buktinya gitu. Itu dia meyakini itu tanpa bukti apapun gitu. Setelah dia belajar 1 tahun belajar hipnotis itu, belajar hipnotis ya kayak uya-kuya gitu ya, berapa ahli hipnotis gitu ya. Dia pulang terus kemudian dia mempraktekkan hipnotis itu. Sampai dia itu terus kemudian dimusuhi oleh teman-temannya termasuk oleh dekan dan rektornya. Dilarang dia ngajar, dilarang praktek di rumah sakitnya. Tapi ya, dia pantang menyerah, dia itu buka praktek di rumahnya sendiri itu. Di rumahnya itu. Ya itu. Nah, itu terus kemudian dia menghipnotis pasien-pasien itu gitu. Nah,
dalam tekniknya menghipnotis itu kan dia ketemu gini ya, tatap mata saya, gitu ya, gitu. Tatap mata saya, gitu kan, seperti itu orang hipnotis gitu. Nah dia menemui kendala, dia ini flamboyan orangnya ya, brewok, ganteng, tinggi, gede gitu, kaya raya gitu ya, status sosialnya tinggi gitu ya itu. Jadi banyak pasien-pasiennya dia yang jatuh cinta gitu. Nah, ini dia menemui kendala, ini wadah, ini repot, ini gimana caranya ini. Akhirnya dia menemukan cara, gimana kalau pasiennya tidak menghadap aku, pasiennya mungkur gitu. Jadi pasiennya membelakangi Sigmund Freud. Pasiennya menghadap sana, Sigmund Freud di belakangnya sambil nanya-nanya. Nah itu, makanya itu yang namanya, itu awalnya psikosa. Nah, teori tentang dikotomi itu, loh dia itu menggali dari mimpinya pasien. Coba, jadi mimpinya pasien itu mimpi apa, dicatat, terus disimpulkan lah sama yang namanya Sigmund Freud ini. Jadilah psikoanalisa itu. Itu dipegang lama oleh dokter-dokter gitu ya. Ya itu, untung SKF nggak cabul. Kata siapa? Sigmund Freud itu cabul. Loh, Sigmund Freud itu cabul sampai dia itu dapat julukan si cabul itu, orang tua yang cabul itu ya. Iya, dia itu dapat julukan si cabul itu, siapa namanya, Freud itu. Ini ada yang untung Sigmund Freud nggak cabul. Lah kata siapa itu? Sigmund Freud itu dijuluki si cabul itu. Gitu ya. Nah, akhirnya Sigmund Freud itu menafsirkan mimpi gitu, menafsirkan mimpi. Psikoanalisa itu menafsirkan mimpi. Mimpi ditafsirkan, bedanya adalah tafsir mimpinya Freud itu tentang mimpinya orang itu merupakan gambaran dari masa lalunya gitu ya itu. Kalau Ibnu Sirin kan beda. Kalau Ibnu Sirin itu menafsirkan mimpi itu, mimpi adalah gambaran masa depan itu. Tapi sama-sama menafsirkannya gitu ya. Nah, itu menafsirkan, sama-sama menafsirkan. Nah, ilmu apa namanya, ilmunya Sigmund Freud itu dipegang banyak orang, ribuan orang itu ya, ribuan orang, dalam hal ini psikolog dan psikiater, supaya mereka punya pegangan gitu. Malah punya pegangan, jadi ya mereka bukan hanya histeria gitu ya, bipolar, depresi, semua itu dipegang secara yang namanya psikoanalisa. Jadi orang depresi itu ini karena masa lalunya gitu ya, karena dia tuh ditekan pada masa anak-anak, dia mengalami trauma pada anak-anak sehingga dia depresi gitu ya. Padahal yang namanya depresi tuh kamu tuh dari kecil hidup enak, depresi ya depresi aja gitu ya. Bahkan kalau apa namanya, kondisimu itu istilahnya bagus, itu malah merugikan bagi orang depresi gitu ya, kayak aku dulu gitu ya. Apa ini ya kekuranganku ini? Aku anaknya wong sugih lah, aku ini dokter, aku nggak kekurangan apa-apa. Wah, aku kok gini gitu. Itu malah merugikan itu, merugikan. Jadi kondisi-kondisi yang berlimpah itu, advantage pada umumnya itu, privilege itu malah memberikan kerugian pada penderita-penderita depresi. Dan pada awal tahun 80 ya, awal 70-an akhir, ada seorang penderita bipolar yang meminum obat yang berbahan litium itu. Bipolarnya hilang sama sekali gitu. Ya, gitu. Bipolarnya itu hilang. Setelah dia mengikuti sesi psikoanalisa 20 tahun tanpa hasil itu. Ya. Itu. Lah mendadak aja lah, apa artinya psikoanalisa? Oh, menelan preparat litium langsung orang bisa bagus gitu ya. Sejak saat itu yang namanya obat-obat antidepresan 80-an itu, terus akhirnya kita makin paham. Lah ya gini ya, yang sebenarnya yang namanya mental itu adalah hasil kerja otak kita gitu ya. Mulai paham orang itu awal 80-an itu.
Wih, iki Allah ini apa masa togok ini minum litium lah perasamu litium iku baterai apa nih oh ngawur ae iki ngawur ae ya padha ae kalau makan zinc itu ZN zinc itu lah apa sampean kating gragoti apa jenenge kanopine karport ya ndak gitu. Kalau kita itu bilang preparat zinc itu ya dikit bukan lantas makan zinc itu gragoti apa jenenge kanopinya karport ya enggak itu ya. Nah itu yang namanya awal-awal tahun 80-an itu akhirnya orang dokter-dokter saintis dalam hal ini dapatkan gambaran lengkap tentang yang namanya mental health gitu ya, kesehatan mental. Jadi sebetulnya bukan kesehatan jiwa karena jiwa itu enggak ada, yang ada ya mental gitu ya. Kesehatan mental itu adalah bagian dari cara kerja otak kita gitu. Nah, kalau dulu orang bilang bahwa yang punya jiwa itu cuman apa namanya manusia, binatang enggak. Lah kata siapa? Lah obat-obat jiwamu ya, obat-obat sakit jiwamu itu dicobakan ke binatang kok. Setelah binatang bekerja baru dicoba manusia. Itu kan menggambarkan bahwa cara kerjanya itu ya sama tubuh kita dengan tubuhnya binatang. Wong percobaannya pada binatang gitu ya. Binatang selain manusia itu. Nah, itu. Nah, yang namanya trauma itu khas psikoanalisa gitu ya. Psikoanalisa itu. Misalnya itu ya, yang menderita depresi itu loh, anaknya orang kaya dari kecil kecukupan, bahkan dia itu tidak pernah loh, dia itu dikasarin oleh siapapun. Ya dia depresi aja gitu. Ayo kamu mau ngomong apa itu? Ngomong trauma, nih trauma lambe musuh ya gitu itu. Lah mana trauma dia? Lu aku tuh nggak menderita trauma apapun gitu ya. Ya aku paham, saya psikolog, psikiater mencoba menggali trauma apa yang ada di masa laluku gitu. Lah aku menjalani semua itu dengan kesenangan gitu, seneng gitu ya. Misalnya akhirnya ya aku itu istilahnya dieksploitasi karena aku hafal Al-Quran, tapi aku ngerjain balik gitu. Trauma apa gitu? Aku tuh tidak pernah merasa ditekan guruku kalau ngerjain guru tiap hari gitu ya itu. Ya mama aku juga galak, tapi mama aku lebih kerjain tiap hari daripada dia marah-marah gitu ya. Jadi marah-marahnya emang sengaja. Jadi kalau aku dibilang trauma masa lalu, trauma apa? Aku nggak punya trauma gitu. Ya ada. Luka batin apa? Nggak ada. Aku punya luka batin itu gitu ya itu. Gitu. Apa? Nggak ada gitu. Jadi orang itu bingung melihat itu. Nah, tapi ya zaman itu psikolog dan psikiater itu kan ya berpegang pada ya tadi psikoanalisanya. Wah, aku sampai capek aku ikut sesi psikoanalisa. Ngomong berat iki yo, kudu tak tapuk ae lambene wong iki yo, suwe gua ngomong. Tapi lah aku iki yo memang cari pertolongan. Ya artinya aku paham aku depresi gitu ya. Paham itu ya, paham. Aku itu melulus dokter kok ya. Aku paham gitu ya. Paham gitu. Aku harus cari ahlinya itu. Ahlinya ya psikolog sama psikiater. Tapi ini kok nggak cocok, dia itu ngomong gitu ya. Ngomong apa tuh ya orang-orang itu. Ngomong sampai sebetulnya waktu aku ngikuti sesi psikoanalisa itu, iki kudu tak sawat sandal lah iki sing takon-takon iki kakean takon wong iki aku. Lah ya tapi mereka kan memerlukan itu. Jadi aku itu ada posisi dilema kalau aku ini ndak datang itu salah karena aku memerlukan memerlukan advice dari ahlinya, tapi datang itu kok nggak cocok sih gitu ya itu nggak cocok gitu. Nah setelah makin lama makin paham cara kerja otak, memahami neuroscience gitu ya memang yang namanya berbicara, let's talk ya. Seorang depresi berbicara itu penting gitu. Ngomong aja lah, itu penting gitu. Lah persoalannya kalau psikoanalisa kamu tuh ditanya macam-macam. Itu jengkelin banget gitu. Tapi itu sebagai pegangan.
Iya, pegangan psikolog dan psikiater itu. Nah, yang lebih jengkelin lagi bukan psikolog, bukan psikiater, tapi itu apa namanya itu motivatoran motivacot sing gak karu-karuan itu ya. Kocang koceng itu, ngerti apa kocang koceng itu ya. Di kaskut kok ngerti-ngerti ya, dia ndak paham ilmunya, dia nggak pernah belajar gitu ya. Ngomong sak karep-karepe, luka batin lah, terus kemudian apa Bang? Trauma masa lalu lah gitu. Sekarang itu misalkan ada yang tanya, misalkan pelecehan seksual gitu ya. Pelecehan seksual itu yang seperti apa itu? Nggak ada misalkan. Kalau kemudian, kalau misalnya pelecehan hampir semua orang dilecehkan kok. Hampir semua orang dilecehkan. Pernah dilecehkan. Apakah semua terus mengalami gangguan? Enggak itu. Ini pelecehan seksual itu bagian dari kehidupan kita. Kalau dulu itu nggak apa-apa gitu tuh wajar. Paling ya ibunya ngomong itu, sudah lain-lain jangan dekat-dekat orang itu gitu. Kalau sekarang wah bisa panjang ceritanya gitu. Nah itu makanya itu. Nah sekarang kalau psikolog, psikiater ngomong begitu, ya masih nggak apa-apa gitu. Tapi ini bukan psikolog, bukan psikiater, ngomong luka batin lah ya. Oh pemane? Trauma masa lalu lah gitu. Opo gitu. Trauma masa lalu yang mana gitu. Misal kalau kita ngomong memang trauma masa lalu, trauma dia ditekan oleh gurunya. Lah tanya itu, gurunya punya berapa murid itu. Berapa murid itu. Terus yang begitu berapa? Kalau begitu cuma 2 ya kebetulan aja, yang lain nggak apa-apa kok gitu. Kalau pikirannya waras itu ya itu. Kalau pikirannya waras itu. Gurunya melecehkan seksual, lah dia semua muridnya dilecehin sama dia kok gitu. Oh terus yang gila cuma 2, ya itu kebetulan aja, bukan gara-gara gurunya gitu. Ya cuman pada saat dia pada saat digali, dia itu waktu kecil pernah dilecehkan. Loh yang dilecehkan ratusan orang, yang gila cuma 1 gitu. Ya, yang terganggu mentalnya cuma 1, ya kebetulan aja gitu. Bahwa itu merupakan masa lalunya dia, iya itu. Apakah itu penyebab? Enggak itu. Bukan itu. Bahwa kalau aku ini aku merasa dilecehkan itu ya banyak juga sih gitu. Banyak juga dilecehkan dalam artian gini ya. Anak Savant sindrom dan autis itu kan yang satu sering dibully gitu ya, rentan dibully dan rentan dieksploitasi gitu. Lah kalau aku ya dieksploitasi ya bisa-bisan. Siapa yang mengeksploitasi? Lah keluarga aku, mamaku gitu ya. Disuruh ngaji gitu ya, ditepui. Jengkel banget aku saat ini ngaji ditepui. Wah, pusing ngono ya. Wah, ngaji ditepui. Itu lapor itu. Jengkel aku dulu itu ya. Tapi itu bagian dari kehidupan sehari-hari dan itu seringkali aku malah tak gawe-gawe membuat orang lain marah gitu ya, orang jengkel, orang ketawa gitu. Jadi ya aku nggak pernah merasa punya trauma. Disimpulkan sama psikiaterku itu, berarti kamu itu punya trauma apa? Gondolmu trauma. Aku itu loh nggak pernah merasa itu menekan batinku tuh nggak pernah. Lah mereka itu orang-orang itu menyimpulkan memaksa ini loh yang membuat kamu depresi. Lu jengkel ya gitu itu. Ya waktu itu ya tahun 80-an. Ya, tahun 80-an itu dokter itu jarang nggak tahu itu, jarang yang tahu yang namanya depresi itu apa gitu. Yang namanya depresi itu kamu punya luka batin, luka opo. Kalau melukai batin orang, ya aku nggak punya luka gitu. Lah kalau aku melukai perasaan orang setiap hari, perasaan aku biyen yo. Ya meskipun nggak sengaja, tanpa didesain terus akhirnya kecelakaan lah. Aku itu bikin orang lain marah gitu ya. Sampai ya guruku itu kan ya nggak ada lah, guru yang nggak marah sama aku itu nggak ada gitu ya. SD, SMP, SMA itu semua marah. Aku waktu SMA itu sudah paham sih. Ini kayaknya yang bermasalah ini aku loh. Kenapa? Semua orang itu marah sama aku itu. Tapi masalahnya apa ya? Aku nggak ngerti gitu. Itu ya. Jadi ngomong luka batin itu kudu tak tapuk iku lambene ngomong luka batin lah. Apa namanya? Apa tuh ya gitu. Ya itu jengkel gitu karena itu tidak cocok dengan yang aku alami. Gini loh, aku itu mengalami sendiri terus kemudian waktu itu ya
saya tahun 86 itu ya, waktu 86 itu, wah, aku baca banyak buku ya, baca banyak buku tentang orang-orang yang depresi. Winston Churchill lah, terus kemudian Abraham Lincoln lah, Marilyn Monroe lah, itu orang-orang depresi semua. Tidak ada kesamaan di situ, gitu ya. Banyak perbedaannya, gitu. Yang misalnya apa namanya Abraham Lincoln itu tidak pernah tersenyum, tidak ada tersenyum, gitu. Dia tuh sedih sepanjang hidupnya. Tidak ada senyum, tidak ada kegembiraan dalam hidupnya itu. Bahkan sampai yang namanya Abraham Lincoln itu nulis itu di bukunya itu. Kalau seandainya kesedihanku itu dibagikan dengan sama rata ke seluruh orang di dunia, maka tidak ada orang tersenyum di dunia. Loh, itu dia menggambarkan betapa sedihnya dia itu luar biasa gitu. Tapi kalau kita melihat orang-orang depresi yang lain seperti Marilyn Monroe, ketawa ketiwi, cengar-cengir gitu ya, itu guyang-guyu lah gitu ya. Jadi banyak orang yang depresi itu gembira, dan sekarang kita paham bahwa orang depresi itu bisa gembira dan depresi pada saat yang sama. Gitu. Ya, itu. Nah terus luka batinnya nang di wong gembira kok. No, tapi mereka itu mencoba menggali, mencari pada suatu titik kita itu ditekan itu sebagai luka batin. Dia itu mengambil kesimpulan jumping gitu ya. Melompat jumping conclusion bahwa itu loh kejadian itu yang membuat kamu gitu. Itu. Bayangin aja. Oh ya berarti kamu tuh depresi gara-gara kamu dulu itu disuruh ngaji tiap hari. Loh, apa itu ya? Itu kan jumping conclusion itu. Itu adalah karena kamu tidak nyaman dengan ngaji. Tak bilangin, aku itu ngaji dengan sukarela gitu. Nggak ada, aku itu menikmati gitu ya. Menghafal Quran itu menikmati gitu ya. Membuli artinya itu juga menikmati gitu ya. Ngece-ngece itu juga menikmati, tidak ada gitu, tidak ada aku merasa tertekan ditekan menghafal Al-Qur'an itu. Enggak itu. Ya memang zaman dulu itu memang atau orang anak ngapalin Al-Qur'an itu yang jaga itu pakai rujine sepeda loh. Ya, jeruji sepeda itu, salah ditutup tangannya tok ngono. Nah, tapi semua orang digituin memang itu, gak aku tok itu ya itu. Ya, gak aku tok, bukan hanya aku saja, semua ya ditutui gitu. Lah kalau yang ditutui 100 orang yang depresi 1, loh, ya gak bisa dipakai. Kalau misalnya sing ditutui itu 100 wong yang depresi 90, ya bener. Berarti ditutui tangan itu mengakibatkan depresi gitu. Ya itu. Jadi pada saat itu aku jengkel gara-gara yang namanya disebut luka batin dan trauma tadi yang nggak cocok. Loh, aku tidak merasa. Dan dia ngotot bahwa itu persoalannya gitu. Kamu harus damai dengan dirimu. Lambemu kapan aku tuh pernah bertengkar dengan diriku, kok aku tuh mbok suruh damai itu loh gitu ya. Kamu harus damai dengan dirimu. Wong iki yo suwe-suwe tak lakban lambene. Cuman lah wong jene psikiater sama psikolog ya, mosok aku kate nglakban lambene nang tempat praktek lah iso dadi perkara polisi gitu ya itu. Wes, aku lumayan meso-meso. Wes saiki kon takon. Ya apa namanya? Ada si saya juga beli, Dok. Jujur ini saya beli ini. Ini merawat luka batin, tapi aku ya punya itu itu psikolog apa motivator? Enggak, ini psikiater dia psikiater lah iya memang gini loh, psikiater psikolog itu dia mempelajari itu, dan itu adalah bagian dari bagaimana dia mendiagnosa itu ya itu gitu, itu bagian. Jadi kalau yang bicara begitu itu psikiater, aku masih bisa paham. Kenapa? Lo psikiaterku sama psikologku dulu ya gitu. Aku bisa paham gitu. Nah kalau kamu misalnya, kalau seandainya psikolog dan psikiater itu terus kemudian dia itu mengganti kiblatnya, terus mempelajari biologi, murni biologi gitu ya.
murni biologi, ya tentu beda itu. Tentu beda. Loh, dia itu masih mempelajari psikoanalisa itu masih menjadi pola pikir umum bagi psikiater dan psikolog. Jadi ya enggak apa-apa gitu ya. Ya udah gitu. Cuman ya ya ini ya kalau dia relate gitulah. Luka batin. Wes aku sekarang nanya kesimpulanmu. Yang dia bilang di situ luka batin itu apa coba? Dalam beberapa kalimat sampaikan. Ayo. Ada beberapa babnya dok. Ini di sini banyak. Sampai ada mindfulness juga. Aku sekilas sih mau. Aku wes moco itu. Itu buku lawas itu sudah. Gitu. Oh masa dok? Coba. Itu tahun baru ini terbitnya ini tahun 2000. Bentar ya dok ya. 2022 kemarin dok. 2022 kemarin tahun yang lalu. Itu itu bukan itu punya orang Indonesia. Yang orang Indonesia. Iya. Oh. Iya, nek tapi kan orangnya nanti tak DM aja nama. Iya, jangan kasihan. Nanti bukunya nggak laku. Jangan itu. Ini clear sih, tapi clear sih ini dia. Relasi. Ya itu, makanya luka batin lu perasaanmu itu batin opo gitu ya. Itu tapi ya kalau itu yang namanya psikolog, psikiater, iya enggak apa-apa sih gitu ya. Itu ya memang cara kerja mereka mendiagnosis gitu. Mereka itu mempunyai cara untuk mendiagnosa itu. Wah ini ada Bu Direktur, Bu Ida Ayu. Oh ya, Bu Direktur. Selamat malam Bu Direktur gitu. Ya, jadi ya luka batin sekarang itu luka batin itu loh ya. Wes lo itu out of date lah itu. Makanya kalau misalnya mereka itu terus beralih pada yang namanya biologi, makanya sekarang itu ada yang namanya biopsikologi gitu ya. Mau biopsikologi atau psikobiologi gitu ya. Ya itu, kalau ada tanya apakah psikoanalisa sudah nggak relevan? Iya sudah out of date itu ya. Itu sudah out of date itu. Nah sekarang kalau kita ngomong, kalau misalkan dokter ngomong luka batin, ya enggak popo lah ya. Itu seperti ahli agama ngomong wakil lah ya gak popo gitu ya. Masuk ahli agama terus kemudian supaya kita kita minum obat, ya enggak lah ahli agama. Ahli agama itu kalau ada orang sedih disuruh berdoa gitu itu. Ya kan itu sampai sekarang orang-orang nulis agama itu ya nggak berdasarkan biologi, ya sama gitu ya nggak popo gitu ya itu pakai jadikan hiburan aja. Gitu. Iya. Nggak beli yang agama-agama dok. Lo nggak apa-apa juga lo. Kamu kalau beli agama itu untuk lucu-lucuan nggak apa-apa, bagus. Memang duitnya dok penting gitu langsung. Kawan itu buku. Buku itu tidak ada buku yang jelek gitu ya. Paling enggak, benar tidak ada buku yang jelek. Manfaatnya selalu ada bagiku. Ya. Paling tidak habis baca miso-miso itu sering gitu ya. Jancuk buku apa itu? Ya itu manfaatnya. Jadi habis baca buku miso-miso, jangkrik buku apa gitu itu manfaatnya itu. Jadi sembarang buku tak moco. Iya bener, itu aku ada buku baru tak baca, meskipun ya manfaatnya ya itu tadi untuk mesu-mesu taek buku apa gitu. Tapi ya enggak apa-apa tak baca tetap gitu. Lah Ibu baca pertanyaan dokter ke Ustaz toh. Waduh, wah niku yo, iku gara-gara kon niku lho. Enak ae kon niki ngono. Ya waktu itu dok sama cerita itu loh, waktu itu kan sering denger keto sama ibu lah, terus tuh ibu tuh one day dokter tuh miso gitu lah, terus mama tuh bilang gini, loh Ustaz tuh miso, aku ngempet gue kon gak ngomong, iku Ustaznya sedang kesurupan ngono, kesurupan jen miso, kon ngono ya ngono, iku Ustaznya sedang kesurupan jen miso ngono. Tapi wis paham kok dok. Dan ada pikirannya selama ini anak baik-baik.
nyimak Ustaz. Ini ada pertanyaan bagus. Apakah yang namanya olahraga itu bisa mengurangi depresi? Ya, tadi itu ada pertanyaan sekitar. Iya. Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah menjalani depresi. Nggak ada seperti apa, olahraga lah, nggak olahraga, nggak penting. Kalau dengan jilat setir mobil kamu merasa nyaman, gila tono ae setir mobilmu itu nggak popo, lek perlu kayak ono opo ngono cek mbok jilat seneng gitu ya itu. Itu ya nggak ada. Tidak ada rumus tertentu untuk menjalani depresi. Kalau kamu merasa nyaman dengan menjalani satu hal dan depresimu menghilang, jalani aja gitu. Itu ya. Dok, jangan lupa kalau depresi itu datang apa? Indikator kalau kita merasa depresi. Indikator kalau kita merasa depresi itu apa? Lu lah wis tahu ngomong ya gejala-gejala depresi gitu ya. Depresi kan pernah ngomong gitu, merasa sedih, merasa tidak berguna, merasa gendeng lho. Aku itu merasa gendeng lho. Aku gendeng iki aku ngono ya. Dan aku mencari bukti bahwa aku ini bener-bener gendeng gitu ya. Wah, otak aku nggak karu-karuan. Aku gendeng ini. Kenapa? Loh, aku merasa di dalam kepalaku ono manuk perenjake ngono. Waduh, ngene yo. Ono burung perenjak. Walah iki ngono. Oh iya, wah, aku gendeng iki. Nah, terus kemudian mencari bukti-bukti yang lain yang bahwa aku ini gendeng gitu. Nah, tapi kan aku waktu itu kan ya sudah kuliah di sudah lewat lah ya. Sudah lewat itu. Bahwa yang namanya psikosa itu kalau aku itu kehilangan realita ya. Aku nggak kehilangan realita gitu. Tapi aku gendeng loh, bayangin aja itu. Jadi orang depresi itu berkutat dengan dirinya sendiri gitu. Nah, padahal ya aku ini ya nggak punya teman. Nah, temanku ya buku. Untungnya temanku itu nggak cerewet, buku gitu ya. Jadi kalau ada orang cerewet, kudu tak sawat sandal aja. Nah, pertanyaan lain. Oke, ini dari teman-teman. Ini sih film Blue itu nggak relate sama sekali ya. Ciri-ciri depresi udah. Kenapa? Ini udah pernah dijawab sama Dokter sih. Apakah nonton film Blue dapat mengganggu kesehatan mental? Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada hubungannya itu. Dalam banyak kasus itu membantu hiburan. Hiburan itu. Loh beneran itu. Itu menghibur itu. Bahwa yang namanya nonton film porno itu berpotensi kecanduan lah. Iya sama dengan nonton drakor lah, main game online lah. Ada potensi kecanduan itu ya. Nah ya kalau yang namanya kecanduan ya nggak bagus itu ya. Nonton drakor oke lah ya, tapi kalau kecanduan sampai ngamuk-ngamuk sama orang itu ya itu namanya geblek gitu ya itu. Sama kecanduan game online sama kecanduan film porno ya sama jeleknya gitu. Nah, lagi Dok, ini Dok. Ini yang keren nih Dok. Jadi benar inner child itu nggak ada ya Dok ya. Trauma masa kecil tuh loh Dok, yang inner child. Apa toh ya? Trauma makanya loh, trauma masa kecil. Sekarang itu gini loh ya. Iya, itu inner child. Wah, apa namanya? Itu inner childku. Ya itu menghubung-hubungkan sekali lagi sekarang ya. Kembali pada yang namanya memori gitu ya. Memori kita. Jangan terlalu percaya dengan memori itu. Bayangin aja ya, memorimu ya, misalnya memorimu ya Yan ya, dalam 1 tahun bergeser 50%. Begitu 2 tahun berarti bergeser 75% itu. 3 tahun berarti 75 ditambah 37,5%. Bayangin aja kalau memorimu tentang masa anak-anak digali oleh seorang psikolog. Akurasinya berapa coba? 0, sekian.
Lah iya gitu. Jadi memori itu ilusi, bener itu ada. Memori itu ilusi gitu. Kebanyakan. Kecuali ada orang-orang gendeng yang memorinya itu memori fotografik nggak bergeser sedikit pun itu. Ya. Iya gitu. Makanya jadi kalau bayangin aja orang umur 20 ditanya memorinya tentang masa kanak-kanak TK. Loh, ya apa itu? Gitu ya. Bayangin aja itu. Kita mau menggali yang namanya tadi inner child lah, opo lah gitu. Ya. Iya, Dok. Ya itu yang ya jadi akhirnya yang pertama seseorang mengambil kesimpulan yang sama dari pengolahan data palsu. Loh ya itu. Pengolahan data palsu gitu. Bayangin aja, kamu waktu anak-anak, waktu kamu dulu di mana? Saya di boarding school. Ya, boarding school itu bahasa Inggrisnya pesantren, gitu ya. Boarding school. Saya di boarding school. Bayangin aja, anak pada saat di pesantren umur 7 tahun sampai 8 tahun ditanya, gitu ya. Pada saat dia berumur 20 tahun. Loh, bayangin aja, gitu ya. Bayangin aja, jadi yang namanya psikolog dan psikiaternya itu mengolah data palsu gitu. Nah, karena cara kerjanya adalah omongan yang disampaikan oleh pasien itu dianggap omongan yang jujur gitu ya, atau paling tidak menandakan sesuatu, mempunyai makna dari cara kerjanya, kemudian disimpulkan gitu. Nah, itu yang jadikan persoalan gitu. Jadi ya itu tadi inner child laupo gitu ya. Loh lah aku ini dari waktu kecil ya lebih suka membuli orang lah daripada dibully gitu ya gitu. Ya terus apa gitu. Ini kalau gambarnya inner child taek garing gitu ya bener. Inner child taek garing ya bener. Tapi ya sekali lagi ya, sudah paling benar ya, sudah paling bagus itu ya, bahwa kalau kita mempunyai gangguan kesehatan atau gangguan kesehatan mental, ya menemui ahlinya. Ahlinya itu siapa? Ya psikiater sama psikolog, itu udah benar gitu ya. Itu sudah paling bagus itu ya. Bahwa terus kemudian psikolog sama psikiaternya bilang udahlah kamu ikhlas. Oh ya kamu sial aja ketemu psikolog sama psikiater yang gitu itu. Ya itu, bayangin disuruh ikhlas, terus disuruh bersyukur, alah, waduh, wes, yo sialai kon, wes yo, ngono. Ya itu, ya nggak ada itu, ya yang kalau yang ngomong begitu itu motivator itu ya wajar itu. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Wah, aku itu loh nggak pernah berantem sama diriku. Lah apa berdamai itu? Mindfulness kok ya yes wae ngono. Mindfulness. Ya. Lah iya gitu. Dikongkon itu semeleh. Wah, enak men ngomong semeleh gitu. Wah, ya gitu. Itu jadi ya harus apa namanya? Iya gitu. Nah, iya ada banyak hal yang kelihatannya tuh wise itu ya, bijaksana. Itu tapi penuh jebakan gitu. Kalau kamu sudah nonton film The Flash nggak gitu? Udah. Flash yang itu toh. Ya, udah toh. The Flash itu ya. Ya, dia bilang mau memperbaiki masa lalu. Bukan, ya itu semua orang ya punya keinginan itu. Kalau kamu kepingin itu selalu kepingin selalu bahkan yang kembali mencari. Tapi ada kata-kata yang diulang-ulang itu bahwa tidak semua persoalan itu ada solusinya itu. Kamu harus menerima gitu aja, melepaskan gitu aja. Loh ya saintis nggak boleh gitu ya itu. Loh ya peneliti saintis nggak boleh gitu, kalau belum berhasil ya dicampin sampai berhasil gitu. Ya itu ya film sih ya itu namanya film yang jengkelin juga itu. Mari bertemu
ketemu masa di dunia lain ketemu Batman yang Michael Keaton gitu ya. Waktu balik Ben Affleck-nya jadi George Clooney. Ya, tapi sebetulnya ini adalah sama dengan apa? Spider-Man yang apa? No Way Home itu ya. Itu kan 3 Spider-Man ketemu itu ya. 3 Spider-Man ketemu ya, itu ini sama itu. Batman-nya itu Batman yang main di film. Loh, kalau kamu waras, ini adalah pertunjukan. Tidak ada sains apapun di sini itu. Bayangin aja sains garis waktu macam-macam itu disamakan dengan spaghetti, jengkelin banget ya itu. Ya tapi ya ada manfaatnya sih. Aku kalau nonton film kayak gitu tuh mesuh-mesuh nggak karu-karuan cuancuk. Oh, sudah ngomong kuantum kayak yes gitu ya. Itu ya. Dari Superman semua orang, Christopher Reeve ada lah, semua ada sampai ketemu. Lah iya film ketemu film itu ya. Nah, sampai gitu. Superman yang zaman dulu aja ada, Dok. Iya, betul itu. Wah, itu kan sama dengan ya itu hiburan itu. Ya benar itu hiburan, tapi kalau kemudian kita ngomong mekanika kuantum, multiverse itu terus kemudian pegangannya Marvel sama DC lah ya kan gendeng ya. Lagi pula ya wis gak usah lah kamu itu ngomong namanya mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu konsumsinya orang yang IQ-nya 150 ke atas. Kalau kamu di bawah gak usah ngomong gitu. Einstein aja nggak suka loh. Nggak nyanda lah itu, nggak nyanda itu. Einstein aja loh nggak suka. Einstein itu orang pinter gitu loh. IQ-nya di atas 170 loh Einstein itu ya. Nah, itu dia tuh nggak mau itu. Padahal ya dia termasuk pelopor mekanika kuantum, tapi dia bilang mekanika kuantum itu spooky, serem gitu. Dia nggak suka gitu. Inilah itu di timeline lah di ngomong kuantum kayak ngerti-ngerti gitu. Apalagi terus belajar mekanika kuantum atau teori kuantum itu dari film DC, Doctor Strange. Wah, itu film apa itu? Film apa ya? Interstellar. Wah, gendeng gitu. Nah, Interstellar itu loh. Terus kemudian dia itu dia itu ada di balik apa namanya? Di balik rak buku. Kok nggak nang ngisore toilet ae ngono. Inceng wong adus. Dok, tanya dok buat yang terakhir ini sebelum penutup ya dok ya. Ya, oke. Penyakit medis yang apakah ada penyakit medis yang dapat memicu depresi? Penyakit medis yang bisa banget itu. Nyeri itu bisa memicu depresi gitu ya. Nyeri ya sebagian besar lebih dari 90% orang nyeri kanker itu akan jatuh dalam depresi gitu ya. Itu depresi. Nyeri kanker, menjalani terapi kanker, menjalani kehidupan kanker itu sangat rentan untuk jatuh dalam keadaan depresi gitu ya. Jadi penyakit medis ngomong-ngomong tidak ada ya penyakit yang nggak medis, semua penyakit medis gitu ya itu. Jadi ya penyakit itu memicu depresi itu bisa gitu. 1 dari 5 orang itu pernah mengalami depresi ya. Jadi 1/5 orang itu pernah mengalami depresi gitu. Ya gitu. Menjalani kehidupan miskin lah itu ya iso depresi miskin ya apa sembarang gak iso tuku. Terus motivator bilang itu uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya oleh duitmu titik nek duitnya banyak bisa itu. Ya. Jadi orang yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu berarti duit mek titik wis apa cedek wong ketularan kon. Ketularan goblok. Dok, apa ini mau dibahas nanti next time dok yang penyakit medis? Ya wis main mana kapan-kapan. Ya wis oke. Soalnya dok ya, cukup ya dok ya. Oke. Ya wis cukup. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya lanjut ya.